Halo semuanya, salam sehat. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi mengenai psikotropika dan zat adiktif. Oh iya, tak kenal maka tak sayang. Kalau begitu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Samantha sebagai ketua kelompok dan anggota-anggota saya. Perkenalkan, nama saya William. Nama saya Davina. Saya Keira. Dan saya Grizel. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, bukan narkotika, baik alami maupun sintetis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada sistem saraf pusat dan dapat menimbulkan ketergantungan atau kedagihan. Contoh zat yang termasuk psikotropika yaitu amfetamin. Amfetamin memiliki dampak perangsang yang kuat pada jaringan saraf. Dampak yang ditimbulkan dari penggunaan amfetamin yaitu bertambahnya berat badan, bertingkah laku kasar, dan menjadi bergantung pada obat ini. Gelisah, mudah marah, dan tersinggung, sulit tidur, serta mudah bingung. Amfetamin sering disalahgunakan untuk menimbulkan rasa gembira, tenaga bertambah, perasaan sehat, berkuasa, dan percaya diri. Penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan saraf otak, paranoid, sampai menjadi gila, dan berujung kematian. Amfetamin dapat berbentuk pil, kapsul, dan tepung. Tersedia seperti dexamfetamin dan pemonil, yaitu kedua, ekstasi. Jenis ekstasi yang banyak beredar adalah Aladin, Apple, Butterfly, dan Electric. Nama populer ekstasi diantaranya yaitu ecstasy, Doves, New Yorkers, Inex, Kancing, dan Essence. Pengaruh ekstasi bagi penggunanya adalah menimbulkan perasaan flight, terbang yang berarti perasaan gembira, mudah tersinggung, cemas, menjadi energik, mata sayu, susah tidur, dan berkeringat. Pengaruh jangka panjangnya yaitu kerusakan saraf otak, dehidrasi, halusinasi, kurang gizi, ketergantungan dan gejala putus asa, serta agresif. Yang terakhir yaitu sabu-sabu. Nama kimia dari sabu-sabu adalah metamfetamin. Nama sabu-sabu adalah nama populer dari narkoba jenis ini. Sabu-sabu berbentuk kristal seperti gurau pasir atau seperti vetsin. Sabu-sabu juga dikenal sebagai ice karena berbentuk kristal serta tidak berwarna dan tidak berbau. Sabu-sabu juga dikenal dengan nama kristal, ubas, mecin, glass, hydrophone, atau quartz. Obat ini mempunyai pengaruh yang kuat terhadap saraf. Pemakai sabu-sabu akan selalu bergantung pada obat ini dan dapat menderita penyakit jantung atau bahkan kematian. Nah, selanjutnya kita beralih materi kedua yaitu zat adiktif. Zat adiktif merupakan zat atau obat-obatan bukan narkotika atau psikotropika yang jika dikonsumsi akan bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat mengakibatkan ketagihan atau ketergantungan. Zat yang termasuk dalam kategori zat adiktif adalah alkohol, nikotin, kafein, dan inhalan. Materi ketiga yang akan saya jelaskan yaitu zat adiktif pada rokok. Rokok terbuat dari daun tembakau cacah yang ditambah dengan bahan lain yaitu cengkeh, kemenyan, dan saus untuk memberi efek rasa dan aroma tertentu. Zat berbahaya yang terkandung dalam rokok antara lain yang pertama ada nikotin. Nikotin adalah zat utama yang terdapat dalam daun tembakau. Zat ini sangat beracun, mudah diserap kulit, berwarna kuning pucat dan coklat ketika terkena cahaya. Nikotin berfungsi untuk stimulan yang mempercepat kegiatan dalam otak. Yang kedua ada tar tembakau. Tar adalah penyebab utama kanker paru-paru bagi perokok sehingga disebut bersifat karsinogenik. Tar juga mengakibatkan penyakit tenggorokan dan pernafasan. Dan yang terakhir ada karbon monoksida. Karbon monoksida adalah gas yang sangat beracun dan berbahaya. Gas ini dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna, misalkan mesin kendaraan bermotor dan keluar melewati knalpot. Merokok juga menghasilkan karbon monoksida. Kadar karbon monoksida di dalam paru-paru lebih tinggi dibanding udara yang kita hirup. Merokok sangat tidak dianjurkan di tempat yang terbatas oksigennya seperti ruangan dengan AC dan kendaraan umum. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke William yang akan menjelaskan materi tentang perokok pasif dan perokok aktif. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai perokok aktif dan pasif. Perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif adalah orang yang menghisap rokok secara langsung. Sedangkan perokok pasif adalah orang yang tidak merokok tetapi ikut menghirup asap rokok. Perokok pasif juga beresiko terkena kanker paru-paru, asma, dan penyakit pernapasan lainnya.
Minuman keras dan dampak mengkonsumsi minuman alkohol akan dijelaskan oleh Keira. Pengaruh langsung setelah merokok. Peningkatan denyut jantung, nafas berbau rokok, rasa mual atau ingin muntah, keluar air liur, dan pakaian berbau asap tembakau. Yang kedua, pengaruh pada saluran pernapasan, bronkitis, kanker paru-paru yang disebabkan oleh berdahak, susah bernapas, dan radang saluran pernapasan. Yang ketiga, pengaruh pada sistem jantung dan pembuluh darah, tekanan darah tinggi, terkena serangan jantung, dan penyempitan pembuluh darah. Yang keempat, pengaruh pada sistem pencernaan, lambung dan usus terluka. Pengaruh pada sistem reproduksi dan pada bayi. Ibu hamil yang merokok dapat menyebabkan berkurang fungsi paru-paru dan bayi kesusahan bernafas. Yang keenam adalah pengaruh pada sistem saraf, pembuluh darah menyempit dan menyebabkan stroke. Minuman keras dan dampak mengkonsumsi minuman alkohol akan dijelaskan oleh Keira. Minuman keras. Alkohol yang terkandung dalam minuman keras atau minuman beralkohol termasuk zat adiktif. Minuman keras dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu golongan A, minuman yang terkadar 1-5%, contohnya bir. Golongan B, yaitu minuman keras yang berkadar alkohol 5-20%, contohnya wine. Golongan C, yaitu minuman keras yang berkadar alkohol 20-45%, seperti arak, whisky, dan vodka. Nama zat organik yang terdapat dalam alkohol adalah etanol atau etil alkohol. Alkohol berupa cairan bening, tidak berwarna, berbau khas, dan mudah menguap. Alkohol dapat diperoleh dari hasil fermentasi atau peragian madu, gula, sari buah, atau umbi-umbian oleh mikroorganisme. Minuman dari hasil peragian dapat menghasilkan kadar alkohol sampai 15%, tetapi dengan proses penyulingan atau distilasi dapat dihasilkan alkohol dengan kadar yang lebih tinggi, bahkan dapat mencapai 100%. Senyawa alkohol yang dihasilkan dari peragian merupakan komponen aktif dalam minuman bir, anggur, dan whisky. Dampak mengonsumsi minuman beralkohol. Pengaruh setelah minum, kehilangan keseimbangan, pusing, merasa gembira, perasaan dan ingatan menjadi tumpul, dalam dosis tinggi menjadi mabuk, tindakan tidak terkontrol, dan kendali diri berkurang. Pengaruh pada sistem pencernaan, denyut jantung dan pernapasan lambat. Pengaruh pada sistem pencernaan juga selera makan hilang dan kekurangan vitamin, peradangan hati, kanker mulut, kerongkongan, dan lambung, luka dan radang lambung. Pengaruh pada sistem jantung dan pembuluh darah, yaitu pembengkakan jantung, kegagalan fungsi jantung, pengaruh pada sistem reproduksi, dan pengaruh pada bayi. Pada ibu hamil dapat menyebabkan cacat bayi yang dikandung, abortus, dan kelahiran prematur. Pada pria dapat menyebabkan impotensi. Pengaruh pada sistem saraf pusat, memperlambat fungsi otak yang mengontrol pernapasan dan denyut jantung, sehingga dapat menimbulkan kematian. Dapat menyebabkan hilangnya memori, sakit jiwa, serta kerusakan tetap pada otak dan sistem saraf. Setelah mengetahui dampak negatif rokok dan minuman keras, sudah sewajarnya kamu menghindari zat-zat adiktif tersebut. Rokok mempunyai bahaya yang sangat banyak. Serendah apapun kadar alkohol dalam minuman, tetap berbahaya apabila diminum dalam jumlah banyak, serta dapat membuat mabuk. Sekian dari informasi tentang minuman yang keras. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Davina. Materi terakhir yang akan saya sampaikan adalah tentang menghindarkan diri dari pengaruh zat adiktif dan psikotropika. Yang pertama, preventif atau pencegahan. A. Meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Meningkatkan komunikasi yang baik dengan keluarga. C. Melakukan kegiatan yang bermanfaat dan positif. D.
memilih pergaulan yang baik dan tidak terpengaruh dengan bujukan orang lain maupun bujukan teman sebaya. Yang kedua, kuratif atau penyembuhan. Upaya kuratif yang dapat dilakukan adalah dengan tahap sebagai berikut. Pertama, terapi. Terapi dilakukan pada pengguna yang telah mengalami gejala overdosis. Terapi dapat dilakukan dengan resusitasi jantung dan paru yang bertujuan untuk membuka jalan nafas yang menyempit atau tertutup. Kedua, detoksifikasi dapat dilakukan dengan cara mengurangi dosis untuk mengurangi ketergantungan. Kemudian, dengan menggunakan antagonis morfin atau senyawa untuk mempercepat proses pengaturan kerja syaraf. Cara ketiga, dengan menghentikan total pemakaian obat. Terakhir, rehabilitasi. Setelah detoksifikasi hingga tuntas, pemakai tidak ketagihan lagi secara fisik, tetapi secara psikis sering timbul keinginan untuk mengonsumsi kembali. Maka dari itu, perlu dijauhkan dari pergaulan dan lingkungan pecandu. Sekian dari materi saya tentang menghindarkan diri dari pengaruh zat adiktif dan psikotropika. Penutupnya akan dilanjutkan oleh Samantha. Itulah penjelasan dari kami semua. Quotes dari kami yaitu, remaja aktif gak doyan zat adiktif. Mari kita sama-sama jauhi penggunaan rokok, minuman keras, dan narkoba. Ingat, jauhi bahaya. Sekian dan terima kasih.